Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai panduan wawancara. Kelompok 4 yang beranggotakan Kurnia Nurul, Maharani Amelia, Ananda Intan Fadilah, Novita Ananda, Alina Alifa, dan saya sendiri Anissa Ernianti yang akan memandu presentasi pada kali ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu wawancara. Wawancara ini biasanya bersifat sensitif karena muncul ketika seseorang tidak yakin pada dirinya sendiri dalam mengatasi masalahnya. Tujuan wawancara ini adalah membantu seseorang dalam meringankan bahkan meningkatkan wawasan dan mengerti tentang masalah yang sedang dihadapi. Kemudian proses wawancara biasanya terjadi overlap atau tumpang tindih antar kedua belah pihak. Biasanya pihak akan kembali kepada perannya masing-masing atau mungkin pergantian peran. Biasanya kemungkinan dalam proses ini adalah salah satu pihak tidak beradaptasi penuh. Biasanya terjadi oleh pihak interview. Maka dari itu perlunya motivasi dari interviewer. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi ketertarikan dalam kegiatan interview? Yang pertama, kita harus paham bahwa umumnya orang-orang akan mau terlibat jika dia diberikan informasi lebih dulu mengenai apa yang diharapkan dan apa yang ingin dicapai. Kedua, orang bersedia aktif dalam interview. Yang ketiga, orang mungkin akan termotivasi ketika diberi penghargaan atau reward. Yang keempat, orang mungkin akan termotivasi jika dalam wawancara dia dijadikan sebagai pribadi yang penting. Untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lainnya. Faktor yang memperlihatkan ketertarikan dalam interview. Yang pertama, interchanging behavior atau pertukaran perilaku yang terdiri dari pesan-pesan verbal dan pesan non-verbal. Yang kedua, feedback, dan yang terakhir, listening, memberikan dan menerima feedback. Panduan memberikan dan menerima feedback antara lain yaitu yang pertama, berikan feedback dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh ITER dan IT. Ketika menerima feedback, dengarkan dengan hati-hati pesan-pesan feedback dan mengertilah sebelum berusaha untuk membela diri. Yang kedua, kualitas feedback lebih penting daripada kuantitasnya. Jadi jangan terlalu banyak melakukan feedback. Dan yang terakhir, feedback diberikan untuk membantu pihak lain. Pendekatan listening dalam wawancara. Critical listening, mendengarkan kritis, merupakan metode positif dalam mendengarkan dari apa yang diterima, cenderung tidak banyak feedback. Fokus hanya pada apa yang ingin didengarkan. Active listening, metode yang bisa menyediakan pemahaman bagi dirinya sendiri maupun dalam pemberian feedback. Apathic listening, metode wawancara merupakan suatu cara untuk bisa lebih memahami lebih perasaan-perasaan yang kita terima. Variabel situasional. Faktor variabel situasional dipengaruhi beberapa hal, yaitu A. Setting wawancara, B. Pendekatan yang digunakan, C. Tampil optimal, D. Kejadian sebelum dan sesudah wawancara, E. Lokasi wawancara, F. Situasi wawancara. Di sini saya akan menjelaskan tentang anamnesa, itu mengenai definisi anamnesa dan tujuan dari anamnesa. Anamnesa adalah riwayat keluhan subjek. Anamnesa dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dengan cara bertanya secara sistematis, maka kita dapat mengetahui diri klien dalam waktu yang singkat. Anamnesa merupakan hal yang penting dalam pemeriksaan psikologis karena merupakan kesan pertama yang ditangkap oleh klien mengenai diri kita sebagai psikolog dan sebaliknya. Kita memperoleh kesan pertama mengenai diri klien. Anamnesa adalah riwayat dari keluhan subjek yang bersangkutan. Anamnesa dilakukan dengan menggunakan daftar pernyataan. Dengan cara bertanya yang sistematis, kita dapat mengetahui diri klien secara lengkap dalam waktu yang singkat. Di sini sampai 1 sampai 2 hari. Tujuan anamnesa adalah 1. Untuk mendapatkan keterangan yang sebanyak-banyaknya mengenai hal-hal yang relevan atau dapat membantu klien. 2. Sehingga kita dapat mengetahui apa sebenarnya masalah yang dihadapi klien. 3. Berdasarkan masalahnya, kemudian disusun suatu hipotesa mengapa sampai muncul keluhan-keluhan seperti itu.
4. Setelah melakukan hal tersebut, baru kita dapat menyusun alat tes yang relevan. Dan kelima, kemudian melakukan pengetesan. Lalu keenam tuh mengumpulkan informasi tentang itu. Lanjut. Hal-hal penting dalam anamnesa. 1. Keterampilan tanya jawab. Yang kedua, kecepatan otak dalam menyusun pertanyaan. Yang ketiga, keluasan atau perasaan aman pada diri klien untuk mengemukakan masalahnya. Kita jangan terlalu mengendalikan arah pembicaraan, tetapi memberikan kesempatan pada klien untuk merasa santai dalam berorientasi kepada kita. Penekanan nilai profesionalisme seorang psikolog terletak pada etika dalam menyampaikan hasil pemeriksaan psikologis. Dengan menjaga kejujuran dan kerahasiaan data adalah suatu keharusan utama yang harus diperhatikan dan diprioritaskan oleh para praktisi kesehatan mental. Informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, atau pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Aspek informed consent. Yang pertama, adanya tanpa paksaan, yaitu kesediaan mengikuti prosedur tanpa paksaan. Selanjutnya waktu, perkiraan waktu yang diperlukan untuk melakukan wawancara. Jaminan, yaitu jaminan kerahasiaan selama prosesnya. Gambaran mengenai apa yang akan dilakukan. Keuntungan atau resiko yang akan dialami. Yang terakhir ada pertanggungjawaban, yaitu orang yang akan bertanggung jawab ketika terjadi efek samping yang merugikan. Selanjutnya di sini ada link detail mengenai pedoman wawancara. Untuk materi lengkapnya bisa dilihat di link ini. Terima kasih.